Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yarfandi, NIM D022039, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian dari artikel ilmiah, dimulai dari judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, dan literatur review atau tinjauan pustaka. Oke, pada bagian judul, letak judul dalam jurnal penelitian terletak di tengah atas halaman, alfabet kapital dan dicetak tebal. Dan di artikel ini judulnya Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berbasis web. Dan selanjutnya bagian nama penulis. Bagian nama penulis artikel dicantumkan nama tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama. Nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Dan di sini nama penulisnya itu Maria Priska Briliana. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oke, pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini menjelaskan tentang ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dan abstraknya ini yaitu artikel ini membahas tentang pembuatan suatu sistem informasi tugas mahasiswa dengan berbasis web agar dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran, kolokium, dan pendadaran secara mandiri, sehingga mahasiswa tidak perlu datang secara langsung ke sekretariat. Selanjutnya pada bagian pendahuluan itu menjelaskan tentang mengungkapkan beragam masalah dengan latar yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Selanjutnya penulis harus sudah menggambarkan bagaimana kemungkinan solusi yang akan digunakan. Tentu hal ini harus didasarkan pada rujukan ilmiah disertai dengan argumentasi yang rasional dan useful. Oleh karena itu, pendahuluan kadangkala memang harus dibuat sebagai gambaran secara keseluruhan apa yang akan kita lakukan dalam proses penelitian. Mengapa penelitian itu dilakukan, siapa yang telah meneliti hal yang sama, bagaimana dan bagaimana hasil penelitian itu membawa manfaat dan perubahan besar. Ini biasa disebut dengan tesis mini. Oke, pada bagian literatur review atau bisa disebut dengan tinjauan pustaka, berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tanpa pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan di sini. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir dan memadai. Di sini itu tinjauan pustakanya itu adalah pengembangan penelitian untuk menerapkan sistem informasi tugas akhir mahasiswa teknik informatika berbasis website semakin berkembang sebagai acuan penulis dalam penelitian untuk mengembangkan teori-teori yang telah ada digunakan untuk membantu dalam menjawab permasalahan di lapangan.
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puspita Aritas Anggaini yang berjudul Sistem Informasi Tugas Akhir Berbasis Web, atau studi kasus D3 Manajemen Informatika UNESA. Sistem ini menggunakan metode rekayasa di mana menggunakan model desain dalam bentuk DFD atau Data Flow Diagram dan Flowchart System. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rian Adiwinata, Eko Adisarwoko, Indriati yang berjudul Sistem Informasi Tugas Akhir dan Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web menggunakan metode Unified Process. Dari literatur review peneliti terdahulu terdapat beberapa nilai tambahan yang diadopsi untuk penelitian ini. Namun terdapat perbedaan yang positif sebagai kontribusi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Dan biasanya di literatur review itu terdapat dasar teori, di mana dasar teori itu secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan ini digunakan sebagai teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.